coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok, ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut, ya kan? Dan jika jelek salatnya, maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia, seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih, dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah salat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi? Telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah? Atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah salat tadi? Maka dua hal penting diperbaiki. Satu adalah kehusyuan, yang kedua cara penunaiannya. Karena diduga kuat menurut Al-Quran akan ada orang yang salat tidak khusyuk, dan di antara ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam salatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya, dan hikmahnya itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari. Kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya, dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita sepenuhnya, menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatul muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fa yaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita, bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, itu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya, dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil.